Setelah saya mengumpulkan semua informasi, langsung terjun ke lokasi, baik ke rumah orang yang minggat karena suatu hal, dan saya mendatangi pondok pesantren. Apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa kemudian orang per orang dari sejumlah kabupaten dan jumlahnya terus bertambah, berbondong-bondong menuju ke sebuah tempat pondok pesantren yang diyakininya dunia akan segera berakhir. Saya menuju ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang juga Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama. Ikuti saya, saudara. Dan saudara, saya sudah bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Ibu, apa yang terjadi sesungguhnya? Adanya kiamat itu adalah sesuatu yang menjadi sesuatu yang pasti, dan itu menjadi bagian dari rukun iman gitu. Betul. Jadi hasil komunikasi saya waktu itu, saya minta ini dilakukan investigasi. Oke. Tapi pada saat yang sama, tolonglah disampaikan kepada para pembeli untuk mengembalikan sejumlah nilai yang dia bayarkan. Karena semua murah tuh, Bu, ya? Dijual murah itu. Semua dijual murah. Maka yang ada di Malang itu sudah bisa bertahap kembali ke Ponorogo. Saya ingin tanya bahwa terkait mungkin ada warga yang lain mungkin tersihir isu kiamat. Bagaimana Ibu bisa menyampaikan pada warga Ibu di Jawa Timur? Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kita punya organisasi yang cukup bisa untuk dijadikan referensi. Kalau di Jawa Timur, NU, Muhammadiyah, referensi terhadap tokoh-tokoh sentral dari organisasi mainstream di Jawa Timur ini menjadi penting untuk dijadikan rujukan mereka. Bahwa mereka ada di dalam torikoh-torikoh, silahkan. Karena memang guru terdekat yang bisa memberikan pembelajaran keagamaan itu ya pimpinan-pimpinan mereka di masing-masing level. Tetapi jika ada sesuatu yang mungkin dalam hati mereka belum tentu 100% meyakininya gitu, lalu kemudian mereka terlanjur menjual harta bendanya, dan itu kan dampaknya bisa berkepanjangan gitu. Mereka sebaiknya melakukan tabayun, tanyalah kepada religious leader, terutama pada posisi struktur, baik di NU maupun di Muhammadiyah, carilah pengurus terdekat supaya mereka kemudian mendapatkan semacam second opinion. Baik, terima kasih Ibu Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Republik Indonesia. Terima kasih Ibu telah memberikan informasi di program memang. Terima kasih. Saudara, dari Jawa Timur, saya bergeser ke sebuah negara di Eropa, Inggris, tepatnya di Manchester. Di sana ada sebuah kasus kejahatan luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, baik itu di Inggris, di Indonesia, ataupun di dunia. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia bernama Reinhard Sinaga yang melakukan perkosaan terhadap sesama jenis dan dalam jumlah yang sangat besar, ratusan orang. Apa yang terjadi sesungguhnya? Saya mengunjungi Manchester, Inggris, termasuk ke penjara di mana Reinhard ditahan dengan super maximum security atau tingkat keamanan maksimum kala itu. Predator seksual setan. Itulah julukan Reinhard Sinaga yang disematkan Susan Goddard, hakim di pengadilan Manchester, Inggris. Susan bahkan mengatakan Reinhard tidak akan pernah aman untuk bebas. Reinhard Tambos Marulitua Sinaga adalah mahasiswa program doktoral PhD asal Indonesia. Reinhard didakwa untuk 159 kasus perkosaan. Ia pula terbukti bersalah melakukan serangan seksual kepada 48 pria tinggi kekar di Inggris. Bagaimana bisa? Padahal tubuh Reinhard tergolong kecil dengan tinggi hanya di bawah 170 cm. Reinhard melakukan perkosaan terhadap pria-pria bugar di kotanya, Manchester. Rupanya, setiap malam Reinhard keluar dari apartemennya mencari mangsa. Reinhard tinggal di apartemen dekat pusat kota yang dikelilingi klub malam. Reinhard menunggu korbannya yang keluar dari klub dan bar lalu membawa mereka ke apartemennya. Disitulah Reinhard beraksi. Hanya satu dari ratusan korban selama 2 tahun yang sadar dirinya diperkosa. Adalah korban terakhir Reinhard, seorang atlet, tiba-tiba tersadar saat Reinhard melakukan aksinya. Korban langsung melawan dan membuat Reinhard terluka parah.
Korban lalu segera menelpon ke layanan darurat dan mengatakan Reinhardt memerkosanya. Tak lama kemudian, tim medis tiba. Reinhardt dibawa ke rumah sakit, sementara korban justru hendak ditahan polisi atas kecurigaan melakukan penganiayaan fisik terhadap Reinhardt. Korban lalu menyerahkan telepon genggam milik Reinhardt yang ia ambil saat dalam keadaan panik. Namun, polisi tidak bisa mengakses telepon genggam Reinhardt. Beberapa kali, Reinhardt memberi password yang salah. Ketika Reinhardt akhirnya memberi password yang benar, ia langsung menyambar telepon. Hal ini munculkan kecurigaan polisi. Saat itulah polisi menemukan video rekaman ratusan aksi kejahatan Reinhardt. Selain dalam telepon genggam, bukti rekaman tindak perkosaan juga ditemukan di dalam laptop dan juga hard disk di apartemen Reinhardt. Jika dikumpulkan mencapai 3,5 terabyte atau setara dengan 250 keping DVD berisi perbuatan bejat Reinhardt. Have been a victim of a crime, some of them may not. So therefore, I think it's important that what we don't want to do is further traumatise young men, but what we do want to do is provide any support that we can. Hakim Suzanne menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara dalam sidang yang berlangsung bulan Januari lalu. Apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa bisa ada ratusan korban dalam waktu 2 tahun Reinhardt beroperasi jahat tanpa terbongkar sama sekali? Saya mengunjungi Manchester, Inggris, melacak jejak Reinhardt, mengungkap fakta baru predator ini. Eksklusif. Dan saudara, saya tiba di kota Manchester, Inggris. Saya bergeser sedikit ke pinggir kota Manchester. Anda melihat menara yang ada di sebelah saya ini dan bangunan itu. Ini adalah penjara, saudara. Penjara kota Manchester di mana Reinhardt Sinaga ditahan atas kasus yang luar biasa. Dan saudara, inilah pintu gerbang untuk masuk ke penjara. Penjara ini menjadi tempat Reinhardt Sinaga diperkirakan selama 30 tahun ke depan. Tergantung dari hasil banding jaksa di Manchester ini, apakah 30 tahun atau mungkin lebih. Karena banding jaksa menuntut hukuman bagi Reinhardt Sinaga lebih dari 30 tahun, yakni seumur hidup. Apa yang terjadi, saudara? Dari lantai 2 kamar ini, ia bisa mengamati sekeliling jalan dan kemudian para pemuda yang biasanya mahasiswa, korbannya dari 17 sampai 36 tahun, sesuai dengan usianya 36 tahun, yang berada atau lalang di trotoar ini. Dan persis sebelah apartemen Reinhardt adalah klub malam Fact.